Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Badriani dengan NPM 23010030108. Baiklah, di video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil LKP saya dari bab 1 sampai bab 3 dengan judul Prosedur Transaksi Murabahah pada PT LKMS Mahirah Muamalah. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu lembaga keuangan syariah yang hadir di tengah masyarakat adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LKMS yang memiliki peran penting dalam memberikan layanan keuangan berbasis syariah, khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah. Jadi, PT LKMS Mahirah Muamalah Banda Aceh ini merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi dengan tujuan mendukung perekonomian masyarakat Kota Banda Aceh melalui pembiayaan usaha produktif dan konsumtif dengan sistem syariah. Salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli antara pihak lembaga dengan nasabah, di mana lembaga membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah margin, keuntungan yang disepakati bersama. Pembiayaan murabahah dianggap lebih sederhana, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga produk ini menjadi salah satu pilar penting dalam operasional lembaga keuangan syariah. Namun demikian, dalam praktiknya, prosedur transaksi murabahah tidak hanya sekedar jual beli biasa. Terdapat beberapa tahapan penting yang harus diperhatikan, mulai dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, analisis kelayakan pembiayaan, akad murabahah, hingga pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan. Keseluruhan proses tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah, regulasi otoritas jasa keuangan atau OJK, serta standar akuntansi syariah yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai prosedur transaksi murabahah menjadi hal yang sangat penting, baik bagi pihak lembaga, masyarakat, maupun mahasiswa yang sedang melakukan praktik di dunia kerja. Selain itu, murabahah juga membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan produktif, seperti modal usaha maupun konsumtif, seperti pembelian barang tertentu dengan cara yang halal. Namun, meskipun terlihat sederhana, prosedur transaksi murabahah memerlukan ketelitian dan tahapan yang jelas agar sesuai dengan prinsip syariah, mulai dari tahap pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan nasabah, penandatanganan akad, hingga proses pembayaran angsuran. Semuanya harus berjalan dengan sistem yang teratur dan transparan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan baik pihak lembaga maupun nasabah. Selain itu, pencatatan akuntansi transaksi murabahah juga harus dilakukan dengan benar sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah atau SAK syariah, agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang sebelumnya, penulis tertarik menulis sebuah laporan kerja praktek ataupun LKP dengan judul Prosedur Transaksi Murabahah pada PT LKMS Mahirah Muamalah. 1.2 Tujuan laporan keuangan praktek. Yang pertama, untuk mengetahui dan memahami secara langsung prosedur transaksi murabahah pada PT LKMS Mahirah Muamalah. Yang kedua, untuk mempelajari tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, mulai dari pengajuan, analisis, akad, hingga pencatatan transaksi. Yang ketiga, untuk menghubungkan teori yang telah dipelajari di perkuliahan dengan praktik nyata di lapangan terkait transaksi murabahah. Dan yang keempat, untuk memperoleh pengalaman kerja praktis yang dapat menjadi bekal dalam dunia kerja, khususnya di bidang akuntansi dan keuangan syariah. 1.3 Kegunaan laporan kerja praktek. Yang pertama, khazanah ilmu pengetahuan. Kegunaan kerja praktek bagi khazanah ilmu pengetahuan atau lingkungan kampus yaitu agar hasil laporan kerja praktek ini dapat menjadi sumber ilmu atau bacaan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa D3 akuntansi, untuk mengetahui bagaimana mekanisme transaksi murabahah pada PT LKMS Mahirah Muamalah. Dan kedua, bagi masyarakat. Dengan adanya laporan kerja praktek ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas, baik dari sisi teori maupun praktek, mengenai kondisi di PT LKMS Mahirah Muamalah dalam menerapkan produk pembiayaan murabahah, yaitu salah satu jenis pembiayaan syariah yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh barang ataupun kebutuhan dengan sistem jual beli yang sesuai prinsip syariah. Kemudian yang ketiga, bagi instansi tempat kerja praktek. Laporan ini berguna untuk membantu staf atau karyawan khususnya di PT LKMS Mahirah Muamalah, tempat penulis melaksanakan job training, serta dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi perusahaan dalam mengaplikasikan teori-teori terkait prosedur transaksi murabahah ke dalam praktek nyata di dunia kerja. Tujuan yang keempat, yaitu bagi penulis. Dengan adanya laporan kerja praktek ini, penulis memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan prosedur transaksi murabahah di dunia kerja, khususnya pada lembaga keuangan syariah. Selain itu,
Laporan ini juga memberikan wawasan serta pengalaman berharga bagi penulis dalam memahami perbedaan antara teori yang dipelajari selama perkuliahan dengan praktik yang dijalankan secara langsung di PT LKMS Mahirah Muamalah. Bab 2, Gambaran Umum Perusahaan. 2.1, Sejarah Singkat Perusahaan. PT Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LKMS Mahirah Muamalah merupakan lembaga keuangan mikro syariah milik pemerintah Kota Banda Aceh yang didirikan pada tanggal 15 Desember 2017 untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat kecil dan menengah berbasis prinsip syariah. Kehadiran lembaga ini dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Sejak berdirinya PT LKMS Mahirah Muamalah ini sendiri, terus berupaya menjadi mitra strategis masyarakat dalam mendukung kegiatan usaha produktif maupun konsumtif yang halal dengan semangat memberdayakan umat melalui ekonomi syariah. Lembaga ini telah menyalurkan berbagai produk pembiayaan yang berorientasi pada kemaslahatan. Salah satunya adalah pembiayaan murabahah yang menjadi produk unggulan. Seiring perkembangan waktu, LKMS Mahirah Muamalah semakin memperluas jangkauan layanan, baik melalui pembukuan kantor cabang, penggunaan teknologi, keuangan, maupun peningkatan kualitas SDM. Lembaga ini juga mendapat dukungan dari pemerintah Kota Banda Aceh dan berbagai pihak untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di tingkat lokal. Kemudian, 2.2, Visi dan Misi PT LKMS Mahirah Muamalah. Visinya, menjadikan lembaga keuangan mikro syariah yang mensejahterakan rakyat, bermanfaat dan memberi solusi atas permasalahan rakyat kecil. Kemudian, misinya, yang pertama mewujudkan lembaga mikro syariah yang dikelola secara syariah. Yang kedua, mewujudkan LKMS Mahirah Muamalah sebagai laboratorium keuangan syariah. Yang ketiga, menjadikan lembaga keuangan syariah yang mandiri dan tidak ketergantungan. Yang keempat, memberikan solusi bisnis dengan halal dan baik. Yang kelima, menciptakan sistem ekonomi yang bebas riba dan menenteramkan umat. Dan yang keenam, menjadikan mikro syariah yang mengedepankan ekonomi rahmatan lil alamin. 2.3, Jenis-jenis kegiatan usaha. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, PT LKMS Mahirah Muamalah memiliki beberapa kegiatan usaha utama, yaitu yang pertama, pembiayaan murabahah. Produk utama berupa pembiayaan jual beli dengan sistem margin keuntungan. Lembaga membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati. Yang kedua, pembiayaan ijarah. Skema pembiayaan berupa sewa menyewa, di mana nasabah dapat menggunakan barang atau jasa dengan pembayaran sewa tertentu sesuai akad. Yang ketiga, pembiayaan qard. Pinjaman tanpa imbalan kepada nasabah yang membutuhkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan lembaga. Yang keempat, tabungan dan simpanan produk simpanan masyarakat. 2.3, Jenis-jenis kegiatan usaha. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, PT LKMS Mahirah Muamalah memiliki beberapa kegiatan usaha utama, yaitu yang pertama, pembiayaan murabahah. Produk utama berupa pembiayaan jual beli dengan sistem margin keuntungan. Lembaga membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati. Yang kedua, pembiayaan ijarah. Skema pembiayaan berupa sewa menyewa, di mana nasabah dapat menggunakan barang atau jasa dengan pembayaran sewa tertentu sesuai akad. Yang ketiga, pembiayaan qard. Pinjaman tanpa imbalan kepada nasabah yang membutuhkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan lembaga. Yang keempat, tabungan dan simpanan. Produk simpanan masyarakat yang dikelola dengan prinsip syariah, baik untuk tujuan menabung maupun persiapan kebutuhan tertentu. Yang kelima, kegiatan pemberdayaan ekonomi. Selain fokus pada pembiayaan, LKMS Mahirah Muamalah juga aktif memberikan pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan syariah, serta pendampingan usaha kecil masyarakat. Nah, di bab 3 ini menjelaskan tentang tinjauan teori dan praktek. 3.1, Tinjauan teori. Yang pertama ada teori akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menambahkannya margin keuntungan yang disepakati bersama. Menurut standar akuntansi keuangan syariah atau PSAK 102, murabahah harus memenuhi syarat. Syaratnya yaitu adanya barang yang jelas, harga pokok diketahui, dan margin disepakati di awal. Yang kedua ada teori manajemen keuangan syariah. Mengatur bagaimana lembaga keuangan syariah mengelola dana dengan prinsip syariah tanpa riba, gharar, dan maisir. Yang ketiga, ada teori prosedur pembiayaan. Dalam teori perbankan syariah, pembiayaan harus melewati tahap, yaitu pengajuan analisis, persetujuan, akad, penyaluran dana atau barang, hingga pencatatan. Yang keempat, teori akuntansi syariah. Setiap transaksi murabahah dicatat sesuai PSAK 102, yaitu mencatat aset murabahah pada saat perolehan, mengakui margin sebagai keuntungan yang ditangguhkan, dan mengakuinya secara proporsional seiring pembayaran angsuran. 3.2, Tinjauan praktek. Yang pertama, pengajuan pembiayaan. Nasabah mengajukan permohonan murabahah dengan melampirkan identitas dan dokumen pendukung. Yang kedua, analisis kelayakan nasabah. Pihak pembiayaan melakukan analisis terhadap kemampuan bayar, usaha, serta keperluan pembiayaan nasabah. Yang ketiga, akad murabahah. Setelah disetujui, lembaga membeli barang sesuai permintaan nasabah, lalu menjualnya dengan margin keuntungan.
Akad dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh pihak terkait. Yang keempat, pencairan atau penyerahan barang. Barang yang telah dibeli diserahkan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.